Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kanapra TV. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan lisan mengenai tugas magang luar kelas hari ke-7. Yang ke-1, berapa lama durasi kegiatan Bimba AYO? Untuk durasinya di sini kurang lebih 60 menit. Gitu. Biasanya 5 menit itu di pembuka, 5 menitnya penutup. Itu sisanya itu belajar, bermain, baca-bacaan, dan juga modul yang diberikan oleh motivator. Yang kedua, apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Untuk awal ini biasanya di sini yang dilakukannya itu doa bersama, doa sebelum belajar, menyanyikan lagu Yel Bimba, menyanyikan lagu La Bimba, terus menyanyikan lagu Cinta Ananda. Motivator mengajak anak berdialog dengan berbahasa Bimba, baru kemudian masuk ke inti, dan itu kurang lebih durasinya 5 menit. Tuh. Yang ketiga, apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Untuk kegiatan inti di sini durasinya kurang lebih sekitar 50 menitan. Bisa kurang, bisa pas, bisa kurang dari itu sih. Gitu. Jadi di sini kegiatan intinya ini pertama tentunya bermain baca-bacaan terlebih dahulu, terus kemudian setelah itu motivator memberikan modul, anak-anak mengerjakan modul yang diberikan oleh motivator, modul baca baru, modul tulis, modul hitung, modul dikte, dan juga bisa diselingi dengan mewarnai gitu, atau kegiatan-kegiatan yang antara afeksi belajar dengan kegiatan belajar itu divariasikan sehingga nanti anaknya tidak bosan. Pokoknya dalam kegiatan inti ini sepenuhnya itu harus fun, sepenuhnya ini menyenangkan, dan anaknya ini semangat dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelasnya. Yang keempat, apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan akhir penutup dan berapa lama durasi waktunya? Sama, durasi waktunya sekitar 5 menit. Bisa terus di sini nih lagu Cinta Ananda juga, La Bimba, terus Yalil Bimba, terus doa sesudah belajar, baru setelah itu gurunya memberikan pesan gitu. Yang kelima, apa prinsip dasar hal dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AYO? Hal yang paling mendasar itu di sini itu bahwa sepenuhnya itu fun learning gitu. Jadi di sini anak ini tidak dituntut untuk terus belajar dan berpusat pada hasil, melainkan pada proses, sehingga anak menikmati bermain sambil belajar dengan suasana kelas yang menyenangkan atau fun learning. Tentunya motivator tersebut harus selalu senantiasa berparadigma Bimba dengan menggunakan metode-metode Bimba dan juga metode tambahan variation scale gitu. Jadi harus yang paling dasar itu yaitu tadi harus fun learning dan senantiasa menerapkan berparadigma Bimba. Terus ya, yang keenam, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba? Yang paling utama itu tentunya bermain baca-bacaan. Kenapa harus bermain baca-bacaan? Karena sesuai dengan namanya Bimba, bimbingan minat baca dan belajar anak. Artinya di sini di Bimba ini Bimba menekankan minat baca yang harus segera ditumbuhkan kepada anak dengan cara yang menyenangkan, sehingga minat baca itu tumbuh secara intrinsik dalam diri anak tersebut karena suasananya menyenangkan, dan juga tumbuh minat belajarnya gitu. Jadi yang paling utama dan prioritas itu bermain baca-bacaan yang paling banyak, baru bisa diselingi dengan kegiatan lainnya kayak itu tulis atau mewarnai gitu. 7. Kapan motivator memberikan motivasi dan reward kepada anak? Tentunya reward dan ini dilakukan setiap saat ketika anak ini sedang bermain dan belajar modul gitu kan, baik baca-bacaan ataupun modul tulis dan hitung gitu. Jadi senantiasa setiap saat minimal 5 menit sekali, bisa dengan memberikan pujian anak rajin atau bisa dengan tos gitu. Itu sih
5 menit sekali memberikan motivasi kayak kakak wah keren banget nih gambarnya gitu, kakak rajin sekali gitu. Jadi dia tuh lebih semangat gitu belajar, berikan motivasi, berikan reward, ya intinya biar anaknya ini semangat untuk terus melakukan permainan sambil belajar yang diberikan oleh motivator gitu. Yang ke-8, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan setiap saat selama proses bermain sambil belajar dilakukan di dalam kelas. Pengawasannya, motivator bisa mengawasi anak apakah anak ini sudah melakukan sudah mengerjakan modul-modul tersebut dengan baik dan benar, dan juga pengendaliannya bagaimana anaknya ini mengerjakan hal tersebut, apakah anak ini semangat, antusias, atau justru kebalikannya yaitu tidak semangat, moody atau tidak senang gitu kan. Jadi itu harus dikendalikan dan diawasi oleh motivator juga. Suasana kelasnya ini harus kondusif sehingga proses belajarnya itu lebih efektif dan efisien, mengawasi anak yang satu dengan yang lainnya agar tidak ada timbul berantem atau gimana. Jadi selalu nantiasa diawasi, dikendaliin dengan selalu melihat kondisi kelas dan menciptakan selantiasa suasana kelas yang menyenangkan gitu. Jadi harus selalu dilihat afektif, ekspresi dan afeksi si anaknya sih gitu. Yang ke-9, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Ya tadi pengawasan ini tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya, dengan melihat suasana kelas juga, apakah kelas ini terus kondusif sampai akhir atau tidak, itu selalu diawasi supaya satu anak dengan yang lain ini tidak menimbulkan sebuah konflik atau berantem gitu kan bisa. Jadi itu harus selalu diawasi, dikendalikan juga. Motivator harus senantiasa melihat nih ekspresi dan sikap si anak, apakah anaknya ini senang, apakah pas masuk kelas ini anaknya sudah kemudian atau sudah dalam suasana hati yang gak senang. Itu perlu diawasi sih supaya proses belajar ini menjadi lebih nikmat, anaknya ini menikmati. Terus juga kita sebagai motivator juga menikmati untuk membimbingnya sehingga proses belajarnya itu menyenangkan, menikmati, dan suasananya itu fun learning gitu. Jadi senantiasa diawasi ekspresi, sikapnya, moodiannya, suasana kelas, itu penting banget sih. Itu mungkin yang harus diawasi dan dikendalikan oleh motivator ketika sedang membimbangkan anak-anak dalam kelas. Yang ke-10, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Evaluasinya yaitu ketika sedang bermain sambil belajar, motivator senantiasa mengevaluasi nih. Ketika anak sedang bermain modul baca-bacaan nih, motivator mengevaluasi anak ini, apakah anak ini sudah mampu dalam modul tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ekspresi dan sikapnya. Kalau misalkan anaknya ini ekspresinya tidak senang, artinya dia tidak menikmati modul tersebut, maka motivator perlu memberikan arahan dan motivasi lagi agar anaknya ini lebih semangat lagi dalam mengerjakan modul-modul yang diberikan motivator dengan suasana yang fun learning gitu kan. Terus juga sikapnya, apakah anak ini, kalau misalkan anaknya ini sudah menikmati, sudah senang, pasti dia akan ingin terus mengulang permainannya itu. Jadi mengevaluasi hal tersebut tuh dari ekspresi dan sikap anak tersebut gitu. Dan juga apakah motivator juga harus senantiasa melihat kemampuan dan kesukaan dari si anak. Jadi dua-duanya menikmati, anak menikmati, motivator menikmati, sehingga nantinya suasana kelasnya menyenangkan untuk kedua-duanya gitu. Pokoknya harus fun learning dan tidak boleh memaksakan anak. Menonton video saya lagi, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menjawab soal-soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.